Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik. Oke, baik ya. Kalau baik berarti sehat semua? Oke, silakan ketua kelas menyiapkan. Semua siap. Doa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengecek kehadiran kita ice breaking sebentar ya. Oke, ice breakingnya seperti biasa, tepuk semangat. Kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, pada semangat semua siang hari ini ya. Sudah makan tadi, keluar main kan? Oke, dan pantas energinya, energik semua. Oke, baik. Selanjutnya ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Oke, siapa kira-kira yang tidak hadir? Samsu sakit. Oh, Samsu sakit. Berarti kita sama-sama mendoakan supaya Samsu segera cepat sehat. Oke, lanjut. Ibu mau menampilkan sesuatu. Sebentar. Oke. Ya. Ini mengenai apa nih kira-kira materinya? Oke, materi hari ini adalah mengenai kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan serta pengaruh perilaku merokok ya terhadap kesehatan pernapasan. Oke, tergambar dulu ya tentang apa materi hari ini? Oke, selanjutnya kita masuk materi selanjutnya. Tunggu ibu, tunggu dulu. Oke, bisa nampaknya Masya Allah. Biar besar. Ini ya. Nah, ada gambar apa itu? Oh, ada gambar ronsen ya? Ini ronsennya. Oh iya. Ada ronsennya kan? Ini di web farmasi ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini yang tanda merah. Oke, apa ini gambar apa? Rokok atau seseorang lagi merokok? Oke, seseorang lagi merokok. Oke, ada pertanyaan nih. Apa dampak yang dirasakan ketika kita berada berdekat pada orang yang melakukan aktivitas merokok, baik yang non elektrik maupun elektrik, pada saat proses pernapasan? Penyebab dan dampak tersebut apa? Kira-kira siapa yang bisa memberikan jawaban? Tunjuk tangan. Oke, Rahmat. Tidak nyaman, Bu. Tidak nyaman. Siapa lagi? Siapa dulu? Nih, Khalid. Sesak nafas. Sesak nafas. Siapa lagi? Ya, ada lagi? Oke, berarti tidak nyaman, sesak napas. Ada ibu, penyebab sesak napasnya karena ada apa? Asap. Asapnya itu yang mengganggu organ pernapasan kita. Organ pernapasan kita sudah sangat jelas yang berperan penting adalah alveolus. Tanpa alveolus maka tidak bisa pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Sesak napas itu penyebabnya karena kandungan oksigen di dalam tubuh ya. Kemudian alveolus itu tidak bekerja mengedarkan si oksigen ke seluruh tubuh. Oke, paham sampai situ? Paham ya? Oke, selanjutnya ini ada video. Rokok memang menjadi salah satu penyebab penyakit berbahaya, sebut saja kanker,
stroke atau bahkan impotensi. Tapi bagi mereka ahli hisap yang sudah mengonsumsi rokok dalam waktu lama, akan sangat sulit untuk menghentikan kegiatan tersebut. Padahal, berhenti merokok akan berpengaruh positif pada organ tubuh. Tidak perlu waktu lama, perbaikan kondisi kesehatan tersebut akan terjadi dalam waktu cepat. Nah, Lembaga Pelayanan Kesehatan Masyarakat asal Inggris, National Heart Service, dari Daily Star, mengungkapkan detak jantung akan kembali normal 20 menit setelah berhenti merokok. Setelah 8 jam berhenti merokok, kadar nikotin dan karbon monoksida dalam darah Anda akan berkurang lebih dari setengah. Lalu, kadar oksigen dalam darah juga kembali normal setelah berhenti merokok. Bukan hanya itu, karbon monoksida dalam tubuh akan berkurang drastis setelah 48 jam tak mengisap asap rokok. Pada titik itu, paru-paru akan membersihkan lendir dan mengisap puing-puing dari tubuh. Beberapa orang mungkin juga akan mengalami peningkatan kemampuan indera penciuman lantaran tak ada lagi nikotin yang tersisa dalam tubuh. Selang 72 jam, pernapasan Anda akan lebih mudah, saluran bronkial akan rileks, dan Anda merasa lebih energik. Jika Anda kuat 12 pekan tidak merokok, maka sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh Anda akan meningkat. Anda baru bisa merasakan peningkatan fungsi paru-paru hingga 10% setelah 3 hingga 9 bulan berhenti merokok. Selain itu, Anda juga akan lebih jarang mengalami batuk-batuk. Jika Anda berhasil berhenti merokok selama 1 tahun, risiko penyakit jantung akan menurun hingga setengahnya. NHS mengklaim risiko kanker paru-paru juga akan menurun setelah 10 tahun berhenti merokok. Terlepas dari penurunan risiko kanker paru-paru, NHS menegaskan berhenti merokok bukan berarti tak berisiko terkena kanker paru-paru. Pasalnya, ada beberapa orang yang mengalami kanker paru-paru meski bukan perokok aktif. Dari sisi organ reproduksi, orang yang berhenti merokok juga akan lebih subur. Selain itu, gigi dan kulit akan memiliki penampilan lebih baik jika mampu berhenti merokok. Oke, sudah simak videonya ya. Oke, kira-kira yang berargumentasi tentang video pembelajaran ini apa? Ayo kira-kira. Siapa yang bisa berargumentasi terkait video pembelajaran ini? Ayo, tahu ya? Berhenti merokok dapat memperbaiki kesehatan pernapasan. Oke, berhenti merokok dapat memperbaiki kesehatan pernapasan. Ada lagi? Oke, Nora. Berhenti merokok akan membuat kadar oksigen dalam tubuh akan normal kembali. Oke, berhenti merokok dapat membuat kadar oksigen kembali seperti normal. Siapa lagi? Ada? Cuma 2? Oke, cuma 2. Selanjutnya, berarti anak ibu sudah bisa memberikan argumentasi terkait dengan video. Artinya di dalam video ini kita diberikan informasi bahwa merokok bisa memberikan dampak secara tidak langsung dan tanpa kamu sadari ya. Tapi dengan berhenti merokok kita bisa kembali sehat kembali. Oke, selanjutnya. Anak ibu, dalam pembelajaran hari ini ada beberapa yang harus kamu ketahui, yaitu mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi anak ibu, di sini yang diharapkan pada materi ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi. Indikatornya banyak tuh ya. Merangkum, menyimpulkan, mengorganisasi. Ya, kalau pada 3.81 merangkum kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan berdasarkan hasil studi literatur. Nanti pakai hasil studi literatur ya. Kemudian menyimpulkan dampak bahaya kandungan dalam rokok bagi kesehatan sistem pernapasan berdasarkan hasil studi literatur, sama studi literatur juga. Mengorganisasi kandungan zat dalam rokok yang dapat mempengaruhi terhadap kesehatan pernapasan. Ya, sedangkan untuk yang berikutnya adalah untuk kompetensi berikutnya adalah menyajikan hasil tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan organ pernapasan yang menyebabkan gangguan sistem respirasi manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Oke, IPK yang diharapkan anak ibu mampu membuat hasil produknya ini dibebaskan ya. Nanti kamu pilih infografis, poster, dan PowerPoint. Bebaskan, kamu memilih mana.
Tapi karena ini kenapa ini dibuat? Karena dia media presentasi. Kemudian setelah kamu membuat, anak ibu, berarti kamu mempresentasikannya hasil produknya. Oke, selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya sama kayak tadi. Kamu dengan kerja kelompok nih, kerja kelompok, ya kamu mampu merangkum kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan berdasarkan hasil studi literatur secara baik ya. Kemudian setelah melakukan pembelajaran melalui kegiatan kerja kelompok, maka yang diharapkan kamu menyimpulkan dampaknya, dampak bahaya kandungan dalam rokok bagi kesehatan sistem pernapasan berdasarkan studi literatur juga secara tepat. Setelah melakukan pembelajaran, ya sama sini yang diharapkan adalah mengorganisasi kandungan zat dalam rokok yang dapat mempengaruhi terhadap kesehatan. Kemudian sini dengan kerja kelompok kamu dapat membuat hasil juga, hasil produk dari studi literatur yang berkreatif ya. Yang diharapkan dari produk yang kamu ciptakan ini harus kreatif dan inovatif. Ya, desainnya bagaimana, inovatifnya bagaimana, kemudian kemampuan kamu mempresentasikan hasil karya kamu ya terkait studi literatur pada sistem pernapasan akibat pengaruh perilaku merokok ya secara baik. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Oke, anak ibu, dari tujuan pembelajaran ini sangat digambarkan bahwa yang tujuan utamanya adalah hasil produknya ya. Oke, selanjutnya, di penilaian di dalam kegiatan kita hari ini, penilaiannya ini ada nih. Nih, oke. Penilaian kognitif, ada pretest, nanti setelah ini pretest, post-test, di akhir dan ulangan harian nanti. Ya, ulangan harian nanti pada saat setelah satu bab selesai. Penilaian keterampilan ini diperhatikan kesiapan alat dan bahannya dibawa enggak? Ya, topiknya apa yang kamu tentukan di dalam produk kan tadi suruh 3 mili ya. Infografis, poster dengan PPT. Oke, lanjut. Ini isinya apa dari 3 produk itu? Ini diperhatikan. Kemudian desainnya, desain infografis, poster, powerpointnya, front, tahu front? Ukuran hurufnya sesuai nggak? Kemampuan presentasi kelompoknya bagaimana? Kemampuan mengajukan pertanyaan dan jawabannya bagaimana? Oke, ini jangan heran. Penilaian sikap, bekerja sama dengan baik kah? Tanggung jawab kah dengan produk yang dihasilkan? Disiplin kah? Oke, sampai sini paham ya untuk penilaian pada materi hari ini? Oke, lanjut. Oke. Silakan buka HP-nya, nggak ada. Bagus duduknya. Perbaiki duduknya. Oke. Silakan buka HP. Oke, buka HP-nya, linknya. Ya, linknya sudah Ibu bagikan tadi sebelum masuk pembelajaran. Silakan buka link. Ibu kasih waktu sekitar kurang lebih 5 menit dari sekarang ya. Silakan. Di grup sudah ada di grup. Di grup. Ingat, jawablah soal dengan baik yang benar karena terkait nilai ya, nilai penilaian awal. Iya, kerjakan. Tengok di link pretest. Ya. Sudah dibuka? Dikerjakan?
Itu nanti nampak ya siapa yang ranking 1 dalam jawab soal. Tulis nama siapa. Nah, saya kelas. Ya. Oke, sudah siap? Belum ya? Oke. 2 menit lagi ya. Oke. Tunggu sebentar lagi. Oke, sudah ya? Nah, Oke. udah. Oke, baik, sudah ya? Sudah lewat soalnya. Oke, selanjutnya anak ibu bukan sebelum buka RKPD, duduk per kelompok dulu ya. Oke, Bu ingatkan kembali ya. Kelompok 1 di sini anak ibu, kelompok 2 itu tempat si Karen, kelompok 3 di depannya siap Faiza, kelompok 4 di depan Zalika, kelompok 5 di tempat Raffi. Oke, silakan duduk per kelompok. Pak, duduk per kelompok. 1 menit. Ya, duduk per kelompok 1 menit. Sudah? Duduk per kelompoknya sudah belum? Oke, sudah ya? Kelompok 1 di mana? Lengkap anggotanya? Oh, Samsu. Kelompok 2 lengkap anggotanya? Lengkap. Kelompok 3 lengkap. Kelompok 4 lengkap. Kelompok 5 lengkap. Anak ibu kalau duduk per kelompok sudah tahu bagaimana kan? Dirapatkan kursinya. Ayo dirapatkan. Ya, komputer yang digunakan silakan komputer yang sudah berdasarkan kelompok tadi, silakan. Oke. Sebelum hidupin komputer, dengarkan adik ibu. Nah, sebelum menggunakan komputer silakan buka LKPD-nya. Nih LKPD-nya kayak gini. Buka, silakan. Sudah? Nah, dengarkan. Oke, perhatikan di depan. Supaya lebih menyimak, perhatikan dulu ke depan. Ini adalah sebuah video. Ya, dalam video ini bisa nanti kamu merancang produk yang akan kamu buat. Oke, perhatikan. Seorang remaja berusia 15 tahun di Texas dilaporkan meninggal dunia akibat penggunaan rokok elektrik atau vape.
Cedera paru-paru akibat rokok elektrik ini belakangan diketahui dengan sebutan EVALI atau E-cigarette or vaping product use associated lung injury. Wow! Remaja termuda yang meninggal dari 57 kasus kematian akibat penyakit paru-paru ini disebabkan vape di 27 negara bagian di sekeluruh. Tapi kalau bisa dipikir-pikir, di Indonesia pengguna vape juga nggak sedikit loh. Berdasarkan data yang dirilis oleh Riset Kesehatan Dasar di tahun 2018, ternyata pengguna vape mayoritas adalah di usia sekolah. Anak-anak sama remaja suka pakai vape atau rokok elektrik karena mudah didapatkan dan bisa ditambah perisa sesuai dengan keinginan mereka. Nah, seperti ini nih, vape yang aku pegang ini bukan punya aku ya, pinjam sama teman. Nah, sebenarnya waktu itu pernah sih coba sekali menggunakan vape. Yang saya rasakan sih waktu itu agak panas-panas di sekitar bibir, tapi asap yang dihasilkan itu memang berbeda dengan rokok yang dibakar seperti biasanya. Melansir data proporsi rokok elektrik yang dihisap penduduk, pengguna terbanyak adalah kelompok usia 10 hingga 14 tahun sebanyak 10,6%. Kelompok usia 15 hingga 19 tahun sebanyak 10,5%. Sedangkan kelompok usia 20 hingga 24 tahun 7% dan 12,1% terbanyak pada kelompok usia sekolah. Nah, sahabat Kompas TV, aku udah sampai di salah satu toko vape yang ada di kawasan Tangerang. Pengen tahu sih sebenarnya cairan apa aja sih yang ada di dalam vape itu? Kita coba cari tahu ya. Yuk. Udah 3 tahunan, 2 tahun, 4 tahun. Paru-paru ya. Ini paru-paru kamu. Perhatikan. Iya, kasih. Wah. Tuh, begitu kerja paru-paru kamu. Satu rokok. Itulah paru-paru kita ya. Tuh. Nah, bagaimana? 新嘅肺氣管啦，所以咧你會發覺裏邊係結白晒嘅，你哋 Tuh 身 yang 體 sehat. 係咪？ Yang sehat. 好啦， Nah. 而家咧我再將呢條氣管睇氣管先，我哋啊，將氣管咧移開去咯喎，咁睇下咧見唔見啲咩現象咯喎嚇？但係呢個部位咧就包住咗另外一條喉啊，所以就都係冇被污染到啦。但係呢個位置咧就已經咧俾一啲焦油咧就溫濕咗，所以你會見到咧已經食煙啲人喉嚨係咁樣，都可以話係所以有啲人食煙覺得喉嚨咁嘅一回事啦，就係嗱，有冇做手先睇翻？如果嗱呢個豬肺我要洗佢嘅話，我半水 Cukup ya, kita hentikan videonya ya, karena sudah dulu ya. 可以換水係先即係咯。嗱，你呢個有兩個窿嘅，即係兩。 Oke. Jadi, anak ibu sudah ya tadi penjelasan reporter ya, reporter Kompas mengenai penggunaan vape.
Vape tuh berarti rokok elektrik ya. Oke, sudah tuh ada gambar hasil dari, bukan hasil, dampak pada paru-paru kita secara langsung. Itu bukannya rekayasa, memang benar. Ya, sekarang Ibu minta 2 orang saja ya untuk memberikan argumentasi terhadap video tersebut. Kira-kira apa? Ayo, 2 orang saja. Ya, siapa? Oke, Yanita. Kencang-kencang suaranya, buka maskernya, nggak dengar. Oke, rokok elektrik maupun non elektrik menyebabkan kematian cukup tinggi. Siapa lagi kira-kira? Oke, Abdi. Ya. Kandungan zat rokok Kandungan zat- elektrik Hah? dan non elektrik sangat berbahaya. Oke, kandungan zat rokok elektrik maupun non elektrik sangat berbahaya. Oke, berarti lah pinter-pinter anak ibu membuat argumentasi. Oke, selanjutnya ya. Oke, Bu tutup dulu ini. Oke, lanjut ke LKPD ya anak ibu. Oke, anak ibu setelah mengamati, menonton tadi video pembelajaran, jadi anak ibu ini, nih tugasnya membuat proyek ya, membuat proyek, dipilih ya, infografis, poster, PowerPoint atau PPT, pilih menggunakan aplikasi Canva ya. Ingat, persiapkan alat dan bahannya itu direncanakan terlebih dahulu, kemudian menentukan tema. Untuk kamu melakukan ini, silakan diskusi berdasarkan kelompoknya sekitar 2 menit. Apa temanya kira-kira yang kamu tentukan? Silakan diskusi kelompok. Temanya tentukan ya. Diskusi. Jakarta Ibu. Oke, bagaimana? Sudah diskusinya? Oke, selanjutnya ya, anak ibu, temanya sudah ya. Oke, bisa ibu buat listnya ya, berarti list. Untuk kelompok 1, pilih produk apakah di antara 3 ini? Kelompok 1? Oh, ini infografis. Kelompok 2? Infografis. Kelompok 3? Poster. Kelompok 4? PPT. Kelompok 5? Oke, infografis. Anak ibu, sebelum kamu melakukan ini, perhatikan poin-poin ini ya. Topik, isi, desain infografisnya apa dan frontnya apa. Sudah bisa dipahami ya? Ini kalau nanti lupa, lihat LKPD-nya lagi. Lanjut. Anak ibu, selanjutnya. Oke. Nih, dan sebelum melakukan pembuatan, itu ibu kasih waktu cuma 35 menit. Silakan gunakan komputer yang ada di depannya untuk membuat akun sampai mendesain. Silakan kerjakan dalam kelompoknya. Bukan komputernya. Oke. Buat akunnya ya di Canva. Ya, masuk login dulu.
Aplikasikan kan. Ibu Pak WhatsApp.
Ingat anak ibu, waktunya 35 menit itu dengan pembuatan akun dan desain produknya ya. Nanti kasih informasi ke ibu kalau sudah. Buka aplikasi kan.
Enggak. Nah, di proyek. Beda. Ibu Pak WhatsApp. Ingat anak ibu, waktunya 35 menit itu dengan pembuatan akun dan desain produknya ya. Nanti kasih informasi ke ibu kalau sudah. Kalau ada yang mengalami kesulitan, boleh sharing dengan ibu.
Loh, kelompok 4 bagaimana? Sudah? Sabar. Scan ya. Saya ini. Ganti HP-nya. Ini ganti satu HP. Sudah. Print, ya print, di print langsung. Gimana Bu? Iya, klik print. Coba saya print. Dulu. Ya, tunggu. Apa dia? Ayo kelompok yang lainnya mana? Geser sebentar ya. Sapu bahasa Inggris dulu. Coba ulangi lagi. Ya, masih punya kaitan. Bu, kenapa? Hah? Ini kan yang terbuka. Ayo, kelompok itu kelompok berapa tuh? Durasi kelompok 1. Jangan screenshot lah. Belum. Faizal penyanyi. Ibu. Kamera nih. Coklat. Kuning. Ya kelompok Rahmat belum juga di share ke grup. Bu keluar kan kayak gini. Iya. Sudah nanti dia sering ulang. Sini berbalik aja. Udah, berbalik. Tunggu. Apa tuh?
Kalau ada yang mengalami kesulitan, boleh sharing dengan ibu. Oke, kelompok siapa yang sudah? Ibu mau menguji hasil ya, melihat produk kamu. Ibu mau menilainya sedikit. Nanti ibu ke kelompok kamu ya. Tunggu dulu ibu ke kelompok kamu. Scan ya. Saya ini. Ganti HP-nya. Ini ganti siapa HP? Cuman kayak ayo kelompok yang geser sebentar ya. Coba ulangi lagi. Ya, masih punya kaitan. Bu, kenapa? Hah? Ini kan ada di dalam Facebook aku. Aku sebenarnya sih nggak ada Facebook. Aku belajar itu. Coba ulangi Faiza.
itu kelompok berapa tuh? Durasi kelompok 1. Jangan screenshot lah. Coklat. Kuning. Ya kelompok Rahman belum juga di share ke grup. Buku kan kayak gitu. Iya. Sudah nanti dia sering ulang. Sini berbalik aja. Udah, berbalik. Tunggu. Apa pacarnya? Ya, masing-masing tadi sudah berusaha nge-print ya. Mana lihat, ini buat apa tadi? Infografis. Mana desainnya? Oke, apa judulnya, temanya? Merokok dapat membunuhmu. Oke, merokok dapat membunuhmu. Dari kalian siapa kira-kira bisa mengambil kesimpulannya dari tema tersebut? Ayo, sedikit saja. Kira-kira apa? Oke, kalau nggak bisa gambarkan apa dari judul itu yang kamu kaitkan. Ada apa aja isinya? Ada penyebabnya. Gimana Rahmat? Coba ulangin, jelas lantang. Berisi apa infografisnya? Judulnya sudah jelas itu, merokok dapat membunuhmu. Berarti itu ada gambar grafik apa tuh? Oke, berarti ada grafik kematian. Terus apa lagi? Jumlah apa? Orang meninggal akibat merokok. Oke, jumlah orang meninggal. Terus apa lagi? Yang dirasakan saat merokok. Pertama kali saat merokok. Yang dirasakan? Hal-hal yang dirasakan saat Oke, apa hal-hal yang dirasakan? ini. Apa itu? Pahit, batuk, Pahit, batuk, ketagihan, oh ketagihan. gangguan kebiasaan. Oke, bagus. Berarti sesuai ya antara tema ya. Oke, selanjutnya kelompok 4 bagaimana? Oke. Oh, tunggu sebentar ya, Ibu. Oke. Kelompok 4 itu produknya apa? Iya, apa itu? Sayang, dari 3 itu PPT kah? Oh, PPT. Oke. PPT ya? Oke. PPT-nya mengenai apa? Kelainan dan penyakit berkaitan. Oke, penyakit apa saja yang kamu mau kamu informasikan lewat PPT? Ada berapa penyakit? 5. Apa itu? Itu kanker paru-paru, Oke, kanker paru-paru. 2. asma, Asma, 3 bronkitis, bronkitis, 4 dari paru-paru obstruktif, paru-paru obstruktif.
kronik, PPOK. Oke, satu lagi? Pneumonia. Masing-masing itu berisi apa, Reza? Gejala. Oke, pencegahan. Jadi di PP itu dari 5 penyakit itu ada apa? 1 gejala, 2 pencegahan, pengobatan. Oke, selanjutnya Ibu mau ke kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? 3 atau 2 atau 1? 1 dulu. Oh, 1 dulu. Oke, mana 1? Apa produknya yang dibuat? Infografis. Apa judulnya? Oke, penyakit kanker paru-paru pada perokok aktif. Apa infografisnya? Apa item yang terdapat pada infografis itu? Ada ciri-ciri gejala penyakitnya. Oke. Ada penyebab penyakitnya. Oke. Pencegahan serta pengobatan penyakit. Oke. Coba ambil 1 item saja, kamu uraikan ke Ibu. Coba. Penyebabnya. Oke, penyebabnya apa? Faktor utamanya pasti merokok. Oke, faktor utamanya merokok. Oke, lanjut. Kelompok mana lagi? 2 atau 3? 3. Oke, lanjut. Oke, 3. Mengenai apa? Produknya dulu. Poster. Poster. Oke, tema posternya. Kandungan dalam rokok. Ngapa rokok? Kandungan. Oh, ada poster kandungan, tapi temanya mengenai mengapa rokok perlu dijauhi itu. Oke, iya bagus. Berarti kira-kira di dalam poster itu seandainya Ibu yang membaca berarti lebih mengutamakan kandungannya ya? Iya. Oke, bagus. Kira-kira apa kandungannya, coba sebutkan. Hidrogen. Ada apa itu? Ekstran penghapus cat, ada kadibun, ada benzopirene, atau arsenik, racun semut putih, neptalene atau kapur barus, oleum, min 210, bahan radioaktif. Ada kapur barus kandungannya? Ada. Oh, baru tahu Ibu. Oh, nanti dipresentasikan ya. Iya, Bu. Oke, lanjut kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Oke, mengenai apa produknya ini, Nak? Produknya infografis. Infografis. Di dalam infografisnya ada apa? Ada beberapa Apa nih? informasi mengenai Nah, paparan asap rokok menuju sejumlah penyakit mengerikan. oke, berarti gambarannya adalah paparan asap rokok ya, picu sejumlah penyakit mengerikan. Apa itu penyakitnya? Ada di situ. Apa? Kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan dan mata. Berisiko juga mengalami FIDS, yaitu infant death syndrome, yakni kematian bayi secara mendadak. Oke, berarti ada penyakitnya, terus apa lagi? Ada kandungan zatnya itu Ibu baca? Ada. Oke. Baiklah. Sudah bagus. Makasih ya. Selanjutnya mempresentasikan. Kelompok siapa duluan? Mempresentasikan. Ayo. Ya, nanti ada nih. Kelompok berapa dulu? Mempresentasikan ke depan. Nah, kalau ada mau Ibu yang dulu. Oke, kelompok 1, silakan. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Iya. Ini kelompok Rahmat dah nih. Di atas ya. Nih, yang ini kan? Ya. Ini namanya presentasi, ada moderator, ada yang jawab ya. Nampak tidak? Nampak ya? Kelompok lain tolong perhatikan sebentar. Kelompok lain. Nanti yang kesibukan lain ditunda dulu kesibukan yang lain. Oke. Kira-kira buka dulu kelompok 1. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
penyakit kanker paru-paru pada perokok aktif. Ciri-ciri gejala penyakit: 1. Batuk menetap atau terus-menerus. 2. Batuk berdarah. 3. Sesak napas. 4. Muncul bunyi menyi. 5. Suara menjadi serak. 6. Nyeri dada. 7. Berat badan menurun. 8. Sakit di seluruh tubuh. Penyebab penyakit: faktor utamanya adalah merokok. Hal ini karena di dalam rokok terdapat zat beracun penyebab kanker atau karsinogen yang beresiko mempercepat kerusakan sel pelapis paru-paru. Pencegahan penyakit: 1. Pencegahan utama adalah menghindari faktor resiko dengan berhenti merokok dan menghindari asap rokok. 3. Pilih menu makanan sehat. 3. Olahraga secara teratur. Pengobatan penyakit: 1. Operasi. Operasi dilakukan jika kanker masih berada di satu sisi paru-paru dan belum menyebar ke sisi lain paru atau organ lain atau stadium 1 dan 2. Prosedur ini dilakukan dengan mengangkat tumor dan sebagian jaringan sehat di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menghambat penyebaran sel kanker. 2. Kemoterapi. Kemoterapi dilakukan selama beberapa minggu atau beberapa bulan untuk memulai sel kanker, serta menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker yang masih tersisa setelah operasi. 3. Radioterapi. Radioterapi dilakukan setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa. 4. Terapi target. Terapi target adalah pemberian obat yang menyerang protein pertumbuhan dan sel kanker. 5. Krioterapi. Krioterapi dilakukan jika kanker telah menyumbat saluran pernapasan sehingga menyebabkan pasien sulit bernapas. 6. Terapi ablasi. Terapi ablasi menggunakan gelombang radio yang dapat menghasilkan panas untuk membunuh sel kanker. Oke, tadi presentasi mengenai produk dari kelompok 1 mengenai infografis dengan tema ini ya, penyakit kanker paru-paru pada perokok aktif. Oke, kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan, cuma 1 pertanyaan yang boleh diajukan untuk kelompok di depan. Kira-kira siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, Zalika, apa Zalika pertanyaannya? Suaranya jelas ya. Apa perbedaan kondisi paru yang sehat dengan kondisi paru yang terkena penyakit kanker paru-paru? Oke. Apa perbedaan kondisi paru-paru sehat dengan paru-paru yang terkena penyakit kanker paru-paru? Oke, silakan. Siapa yang menjawab di antara kalian berempat? Oke. Citra. Oke, apa Citra? Saya akan menjawab pertanyaan dari Siapa? Zalika. Oke, apa jawabannya? ciri-ciri paru-paru yang sehat berwarna pink, ukuran normal, peradangan tidak ada. Oke. Kondisi Terus? diafragma berbentuk ubar. Ciri-ciri paru-paru perokok: warna keabu-abuan atau hitam, ukuran hiperinflasi atau pengembangan berlebih. Paru peradangan ditemukan bercak peradangan. Kondisi diafragma, kehilangan otot diafragma. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Eca, kelompok 5. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, produk ya. Oke, apa produknya? Mengenai Infografis. Iya, produk infografis. Silakan lanjut. Lanjut. Presentasinya siapa? Merokok dapat membunuhmu. Oke, temanya ini ya, merokok dapat membunuhmu. Woi, ngeri ya temanya ya. Oke, lanjut. Rokok mengandung lebih dari 4.000 racun yang terkandung dalam setiap asap yang terhirup oleh tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit yang mematikan. Namun, banyak yang belum menyadari seberapa mengerikan penyakit akibat rokok tersebut. Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun, karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibanding oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal-hal yang dirasakan saat pertama kali merokok antara lain pahit, batuk, tagihan atau kecanduan, kebiasaan,
ketulusan, pusing, tidak enak, nyesel, dan tenggorokan kering. Setiap tahun, sekitar 2.205 orang di Indonesia meninggal akibat rokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau. Berikut diagram presentasi jenis penyakit yang diderita akibat merokok. Berdasarkan data Rumah Sakit Balitbangkes 2014, dari 41.590 kematian di Indonesia, sebanyak 8.775 orang meninggal akibat stroke, 5.365 orang meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, 2.786 orang meninggal akibat DM dan komplikasinya, dan 2.204 akibat hipertensi dan komplikasinya. Oke, itu ya presentasi dari kelompok 5, judulnya merokok dapat membunuh. Ini infografis ya nak, infografis. Ini sangat sudah ya dijelaskan tadi isi informasinya apa. Jadi anak ibu, ya silakan ajukan satu pertanyaan untuk kelompok 5. Oke, ya Ratu, apa Ratu? Apa jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh para perokok berat? Oke, silakan dijawab kelompok 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Kelompok Jawab. ya, terus apa? Penyakit tersebut adalah bronkitis kronis, emifisema, dan kanker paru-paru. Oke, ya sudah sangat jelas ya. Beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan tutup dulu, kan tadi dibuka. Iya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berapa lagi? 2, 3 atau 4? 4. Oke, 2. Ayo 2 dulu. Ayo. Kelompok 2. Yang lainnya, kelompok lainnya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Presiden. Oke, silakan. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya hari ini. Tema yang saya ambil adalah paparan asap rokok picu sejumlah penyakit mengerikan. Oke, sebelumnya ibu tanya, ini produknya apa nak? Infografis. Iya, infografis. Lanjut. Satu batang rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat merusak saluran nafas, mulai dari hidung sampai mulut, hingga saluran nafas kecil serta berlanjut ke pembuluh darah. 1. Kandungan zat kimia. Beberapa zat kimia tersebut yaitu fat, nikotin, sianida, amonia, arsenik, dan lain-lain. 2. Jumlah kematian perokok. WHO mencatat sekitar 225.700 orang di Indonesia meninggal setiap tahun akibat merokok aktif, dan lebih dari 500 perokok pasif setiap tahun meninggal. 3. Dampak asap rokok. Dampak dari asap rokok yaitu meningkatkan resiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan dan mata, dan berisiko mengalami SIDS, yaitu Sudden Infant Death Syndrome, yaitu kematian bayi secara mendadak. Oke, baik. Kira-kira kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan ya? Silakan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, ya silakan. Si Juanita, ya Juanita. Apa jenis kandungan zat pada rokok yang memberi efek menyebabkan penyakit yang lebih besar? Oke, saya jawab. Jawabannya adalah Oh, tar ya? Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok 2.
Bagaimana hasil diskusi kelompok kami? Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 maju. Ya, ya. Wow, Ades. Kelompok 3 ya. Tunggu sebentar. Kelompok 3 mengenai apa tadi? Ini ya? Oke, ayo siapa yang moderatornya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Leonita. Tema kami adalah mengapa rokok perlu dijauhi. Berikut gambar kandungan berbahaya pada sebatang rokok. Hidrogen, karbon monoksida, gas dari knalpot, metanol, tolus, pelarut industri, neptalite, kabut barus, dibenzalide, Terus? bahan radioaktif. Bahan radioaktif, mana bahan radioaktif? Itu plutonium. Oke, nih. Ya. Oke, ini sebelumnya Ibu tanya nih, kelompok kamu nih mengenai apa produknya? Poster. Posternya gambar apa nih? Oke, kandungan rokok. Lanjut. Asam mengakuskan zat karsinogen, kemudian arsenik, racun sumber putih, fenol atau antiseptik, radium, fenilchloride, bahan plastik. Terus? Sudah? Oke, lanjut. Kalau begitu, kira-kira kelompok boleh bertanya kelompok lain, silakan. Ayo, anak ibu. Kelompok, oke, kelompok 1 ya. Iya, Abdi. Abdi mau bertanya mengenai apa pertanyaannya Abdi? Apa dampak perilaku dari merokok pada remaja? Oke, apa dampak perilaku merokok pada remaja? Dampak perilakunya. Kalau merokok itu dampaknya apa? Kebiasaan merokok itu dan berdampak kan? Oke, silakan jawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Abdi, yaitu kelompok 1. Jawabannya ialah paru-paru berhenti berkembang, gejala penyakit jantung dan pembuluh darah, masalah pada otot dan tulang, kerusakan gigi, serta kanker. Oke, baik. Berarti sudah bisa ya, anak ibu. Beri aplaus untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompoknya si 4 ini lain daripada lain ya. Ini ya, oke. Boleh. Buka dulu. Moderator. Silakan moderator. Kelompoknya presentasikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan manusia Ya. yang dibacakan oleh Reza. 1. Kanker paru-paru. Gejala. Area nyeri terdapat pada dada atau tulang rusuk. Batuk berdahak, kering, berdarah atau kronis. Pernafasan, infeksi saluran pernafasan yang sering terjadi, nafas pendek atau sesak. Kehilangan selera makan atau kelelahan. Pembekakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan atau serak. Pencegahan utama adalah menghindari faktor risiko dengan berhenti merokok dan menghindari
asap rokok. Pilihlah menu makanan yang sehat, berolahraga secara teratur. 2. Asma. Gejalanya: batuk berat, ringan, berdahak, kering di malam hari selama berolahraga atau kronis. Sesak nafas, sulit bernafas, bernafas dengan cepat. Bernafas melalui mulut, infeksi saluran pernafasan yang sering terjadi. Nafas cepat atau nafas pendek saat malam. Tekanan dada, bangun terlalu awal, denyut jantung cepat, iritasi tenggorokan atau kegelisahan. Pencegahan atau pengobatannya: berhenti merokok dan hindari asap rokok. Asma biasanya dapat ditangani dengan inhaler, penyelamatan untuk mengobati gejala dan pengendali inhaler yang mencegah gejala. 3. Bronkitis. Gejalanya batuk berdahak, kering atau kronis. Sering kelelahan atau malaise. Pilek atau tetesan di belakang hidung. Kesulitan tidur, napas pendek, sakit kepala, sakit tenggorokan atau tekanan dada. Pencegahan atau pengobatan: dengan tidak merokok dan jauhi asap rokok. Pengobatan biasanya termasuk obat untuk meredakan batuk yang bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Antibiotik biasanya tidak dianjurkan. 4. Penyakit obstruktif kronik atau POPOK. Gejala: batuk berdahak atau kering. Infeksi saluran pernafasan yang sering terjadi, napas pendek atau sesak. Kelelahan atau ketidakmampuan untuk berolahraga. Tekanan dada. Pencegahan atau pengobatan yaitu dengan latihan fisik, penghentian merokok dan pernapasan diafragma. Inhaler juga darurat dan steroid inhalasi atau oral dapat membantu mengendalikan gejala dan meminimalkan kerusakan lebih parah. 5. Pneumonia. Gejala: nyeri tajam di dada, demam, dehidrasi, kehilangan selera makan, kelelahan, malaise, panas dingin, berkeringat atau kulit lembab. Napas cepat, napas dangkal, napas pendek atau sesak. Batuk atau denyut jantung cepat. Pencegahan atau pengobatan: dengan antibiotik dapat mengobati berbagai jenis pneumonia. Beberapa jenis pneumonia dapat dicegah dengan vaksin. Oke. Baik ya, ini produknya PPT ya Anak Ibu. Dalam PPT ini kelompok 4 menyajikan beberapa penyakit ya. Selanjutnya Anak Ibu, bagi kelompok lain boleh bertanya? Oke, ya, Galang, apa pertanyaannya? Apa jenis penyakit yang paling sering terjadi akibat perilaku rokok yang buruk? Oke, silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab dari saudara Galang. Ya. Jawabannya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Oke, PPOK ya berarti yang dapat dari merokok secara langsung ya. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 4. Berarti Anak Ibu sudah bisa mempresentasikan produk yang dihasilkan dari diskusi kelompok kalian ya. Oke, silakan tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali ya. Oke, ini handphone siapa ini? Sebenarnya Pak Ibu. Oke, Anak Ibu, silakan duduk rapi. Oke, ya. Jadi Anak Ibu, perhatikan ya. Setelah kalian membuat produk, berarti kita bisa menyimpulkan ya. Dari masing-masing produk, Ibu bisa menyimpulkan. Sebelum Ibu menyimpulkan, boleh kelompok kalian masing-masing satu orang pun jadi untuk menyimpulkan secara garis besar. Dan kalian dulu, baru nanti Ibu. Ayo. Rata-ratanya mengenai apa temanya? Oke, ayo. Mungkin Faiza bisa? Ya. Oke, kira-kira simpulkan apa materi hari ini? Bisa yang saya simpulkan bahwa rokok sangat berbahaya untuk kita semua, untuk jenjang ke depannya juga sangat berbahaya. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan. Bisa disimpulkan bahwa ternyata kandungan rokok itu berbahaya bagi sistem pernapasan kita, bisa memberikan dampak dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Oke, baik. Berikutnya, silakan Anak Ibu
berikutnya kita melanjutkan untuk apa ya? Post-test. Oke, silakan anak ibu buka link post-testnya, sudah ada di dalam grup. Ya. Sudah bisa dibuka HP-nya? Silakan ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit, silakan. Post-test. Link post-testnya ada sudah dalam grup. Silakan. Ya, tetap ya. Tulis nama dan kelasnya. Link post-test. Aditya Raya 21. Hah? Tadi kan 21, Bu. Tahu enggak? Jangan besar lagi. Cit banget ya. Oke, sudah? Ya. Oke, lanjut ya, sudah selesai ya. Oke, silakan simpan HP-nya. HP-nya disimpan. Ya, Ibu. Berikutnya ini ada jurnal refleksi ya dengan apa ini satu lagi instrumen survei ya terkait dengan pembelajaran hari ini. Silakan anak ibu isi sesuai dengan nyatanya. Khusus untuk instrumen survei tidak
Sudah, silakan isi yang sudah dapat. Dilingkarin ya nak. Nama apa ya? Yang kasih nama cuma jurnal refleksi siswa ya. Yo. Isi nama. Isi namanya mana? Isi nama? Jurnal. Yang mana yang belum dapat? Jangan. Tapi berapa orang lagi belum dapat? Ya. Kurang lebih 5 menit ya waktunya ya. Nanti pada saat sudah perwakilan kelompok saja yang maju ngantar jurnalnya. Kelompok yang sudah silakan kumpul. Campur aja. Oke, makasih ya. 3 kelompok lagi belum? Ada yang kurang? Beratu sudah? Itu berlebih ya? Berlebih Rama? Oh sini yang berlebih. Oke, coba sekarang duduknya rapi. Macam mana kita waktu pertama? Ayo. Oke. Sudah? Kelompok 5 sudah selesai diskusinya kan? Oke, sudah dari tadi selesai diskusinya. Oke. Ya. Jadi anak ibu, sudah selesai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ingat, pada saat hari Rabu besok, Rabu di kelas kamu lagi kan? Ya, pada saat hari Rabu kita sudah melakukan ulangan harian ya. Ulangan harian dari seluruh materi sistem pernapasan. Oke? Paham? Silakan ketua kelas memimpin penutup pembelajaran. Semua siap. Doa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Siap. Silakan keluar. Kelas ya.